webinar yang merupakan rangkaian pre-event menjelang Pesta Wirausaha TDA Jawa Tengah DIY yang akan diselenggarakan di tanggal 25. Nantinya setiap minggu kita akan gelar pre-event baik online maupun offline. Nah, untuk kali ini kita berkesempatan menghadirkan narasumber. Ini narasumbernya juga luar biasa ya, Mas. Salam kenal Mas, sebelumnya saya Rifki, Mas Fari. Ya, Mas. Ya, Ketua Kuliner TDA Semarang ini Mas. Nah, sebelumnya kita ini ya, nanti kita sambil jalan, yang ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom chat. Nanti akan dijawab oleh Mas Fari Kesit. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, ada Mas Fari Kesit. Itu beliau adalah direktur dari PT Gulaga Cipta Buga, owner dari Kue Balok Fari Kesit ya, yang cabangnya udah banyak banget ini di dalam negeri dan luar negeri kalau nggak salah ya Mas. Terus ada owner Picasso Sovel Cake dan juga ketua TDA Solo Raya 6.0 gitu. Nah, ini kan kita kan fokusnya ke kuliner nih Mas. Saya mau bagus Mas Firly. usahanya justru meroket ya Mas. Mungkin bisa sharing, kita sharing session aja ya, mungkin nyantai aja ya ini. Bisa monggo dengan langsung ke Mas Fari Kesit untuk share screen-nya. Terima kasih Mas Rifki. Saya nanti yang share screen-nya aja Mbak. Coba. Atau ya gitu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Suara saya jelas nih? Jelas Mas, alhamdulillah jelas. Ya, terima kasih teman-teman TDA Semarang. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing berbagi di webinar pada malam hari ini. Rangkaian PW Jateng DIY ya, Masya Allah. Saya dulu juga kebetulan teman-teman sekalian juga ketua PW Jateng DIY tahun 2013. Ya, jadi saya ketuanya waktu itu. Bertempat di Solo waktu tahun 2013, ya alhamdulillah pernah dapat kesempatan untuk mengurusi PW Jateng DIY tahun 2013. Alhamdulillah ya cukup sukses juga. Gitu. Semoga nanti acara yang diprakarsai oleh teman-teman TDA Semarang juga sukses juga. Harapannya juga teman-teman Solo nanti insya Allah kita juga bisa support. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Fari Kesit. Saya dari Solo, rumah di Banyuanyar. Kalau yang berkesempatan untuk berkunjung ke Solo atau mampir di Solo, silahkan. Rumah saya dekat pintu tol Solo, jadi kalau dari pintu tol paling sekitar 500 meter aja dari situ. Boleh kontak-kontak nanti biar tambah menjalin silaturahmi untuk memperluas rezeki kita. Oke, ini saya masuk materi dulu ya. Tadi dijabri sama Mbak Ayu. Prolog dulu saya dijabri sama Mas Abdi untuk ngisi sharing-sharing ini ya sebenarnya pas tidak pas ya, artinya berkaitan dengan pandemi maupun pasca pandemi ya alhamdulillah kalau di bisnis kami memang nambah mitra iya, berkurang mitra juga iya, sama aja sebenarnya. Tapi kalau kuliah semuanya kita tetap ikhtiar, tetap mengusahakan. Dan di era pandemi kemarin kami buka 2 bisnis dan menutup 2 bisnis sekaligus juga, 3 malah. Kita buka 3 bisnis, 1 sebuah balon, 2 berkendil, dan 3 Sovel Cake, yang 2 kita tutup, yang 1 masih bergerak. Oke, monggo next-nya. Ya, ini gambaran aja nanti apa yang kita share pada malam hari ini. Nggak banyak, nanti semoga bisa selesai cepat dan saya lebih senang tanya jawab sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Ini operatornya Mbak Winnie ya? Atau siapa? Ya, betul. Ya, oke. Baik.
Itu tadi saya Parikesit, Direktur PT Bulaga Cipta Boga, ya sebenarnya ini PT saya sendiri sih sebenarnya. Ya, jadi di awal tahun kemarin memang kami sudah Badan Hukum PT jaga nih sebenarnya teman-teman, nanti juga kita sedikit bahas jaga nih biar masalah pajak, masalah legalitas, karena dulu di pertengahan tahun 2020 atau 2021 saya agak lupa, memang banyak kasus teman-teman yang bisnisnya di dunia kemitraan atau di dunia franchise itu banyak yang kena masalah berkaitan dengan legalitas. Itu banyak sekali. Bahkan teman-teman di Solo juga beberapa ada yang kena juga. Maka kita mencoba untuk mitigasi risiko, maka kami mencoba untuk menyelesaikan dan mengerjakan PR kami yang berkaitan dengan legalitas, salah satunya dengan pendirian akta PT kami seperti itu. Kemudian honor kue bolak Parikesit dan kemudian honor kita Sofoltek dan juga berkesempatan untuk diberi tanggung jawab jadi ketua TDA Solo Raya Ngabdi Kosong itu barengan sama Kang Abdi ya berarti ya, waktu Kang Abdi masih ketua Semarang ya waktu itu. Jadi SK pengangkatan ketuanya sama waktu di Rakernas di Lombok waktu itu. Ini Mas Afif lagi Rakernas di Makassar ya. Oke, next-nya. Baik, teman-teman, ini riwayat usaha saya yang mayoritas sudah tutup. Jadi jatuh bangun bisnis ya betul yang tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian. Ada dari sebenarnya saya jualan dari semenjak SMK sebenarnya. Dari sekolah saya sudah mulai jualan. Pernah jualan action figure, pernah jualan pulsa, pernah jualan stiker. Itu saya lakukan. Jadi memang jiwa pengen jualan itu dari sejak sekolah itu memang sudah menggebu-gebu gitu. Pengen segera usaha apa ya. Makanya pertama kali saya kenal TDA itu ketika saya masih sekolah, ketika saya kelas 3 SMK waktu itu di Solo namanya belum TDA Solo Raya, tapi TDA Joglo Semarang, TDA Joglo, Jogja, Solo dan Semarang masih jadi satu, belum terpisah seperti sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah Solo berdiri sendiri, Jogja berdiri sendiri, dan Semarang juga berdiri sendiri. Nah, kemudian background saya sebenarnya pendidikan saya di teknik mesin, terkhusus dunia otomotif, yang ngerti otomotif. Kemudian pertama kali usaha Invectus Agency itu sosial media agency. Waktu itu masih zamannya Twitter sebagai platform media sosial. Instagram baru awal-awal sekali, belum terlalu banyak waktu itu. Kemudian mencoba mendirikan kuliner, berdirilah Sego Kalong tahun 2014. Kemudian dari Sego Kalong buka Suwiwi Korean Fried Chicken di daerah UMS Solo, Universitas Muhammadiyah Solo. Kemudian pernah bikin catering juga, namanya catering Tani Sewu. Dari catering ketipu ternyata, ya akhirnya kita mencoba untuk bangkit lagi, mulai dari apa yang kita bisa, apa yang kita punya waktu itu, kita mulai bikin ayam panggang Istanbul. Nah, karena habis ketipu dan uang yang ditipu atau dandan ke istilahnya ya sama orang yang nipu itu adalah uang amanah dari teman, maka saya kewajiban untuk mengganti itu karena mendekati deadline jatuh tempo, mau nggak mau harus ganti usaha karena ayam panggang Istanbul waktu itu nggak terlalu profitnya, ya cukup untuk makan aja tapi nggak cukup untuk bayar utang kan gitu. Ya kita ganti bismillah Baik Parikesit per Oktober 28 Oktober 2018 kita berdiri. Alhamdulillah seperti sekarang. Kemudian lanjut Picasso Sofoltek ini baru akhir tahun kemarin, bulan November tahun 2021, setengah tahun yang lalu. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum memasuki kondisi pasca pandemi, ya, artinya di era setelah COVID ini, tentunya kita setelah 2 tahun ya kita dikurung, artinya kebebasan bergerak kita dibatasi, kebebasan mobilitas kita juga dibatasi, kemudian kondisi ekonomi selama 2 tahun juga agak lesu. Ini menjadi tahun-tahun di mana ini adalah
tahun di mana kita latihan untuk mengupgrade diri kita sendiri. Jadi saya harapkan sebenarnya teman-teman ketika 2 tahun kemarin maka banyak hal yang diupgrade untuk kualitas diri. Sehingga ketika ada kesempatan yang muncul, maka kita sudah siap. Ketika nanti kondisi pandemi sudah selesai, maka kita sudah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih ulet, pribadi yang lebih gesit, pribadi yang semakin bertakwa, karena kita sudah di training, digembleng di masa pandemi COVID 2020 sampai 2022 selama 2 tahun ini. Harapannya seperti itu. Makanya kemarin ketika pandemi kami nggak terlalu banyak melakukan inovasi-inovasi yang extraordinary, tidak. Kami lebih banyak melakukan pendekatan spiritualis, ya. Artinya kita mengupgrade diri kami pribadi secara pribadi maupun secara tim, sehingga kita harapannya adalah tetap gesit, tetap ikhtiar, tetap ulet, semakin takwa itu. Kemudian untungnya untuk sekarang ini alhamdulillah kondisi ekonomi sudah mulai membaik. Artinya kebebasan sudah banyak, kelonggaran sudah banyak, meskipun belum diresmikan bahwa COVID sudah selesai, tapi harapannya adalah ekonomi sudah naik, ekonomi sudah baik. Dan sebenarnya tahun di COVID pun sebenarnya ekonomi tetap berjalan, cuman arahnya kemana kan ini yang harus kita pinter-pinter atau kita jeli untuk membaca arah pergerakan uang di 2 tahun kemarin. Tapi kalau untuk saat ini, alhamdulillah hampir kembali normal. Ya, kita tinggal mempersiapkan, menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang baru aja. Jadi kalau saya melihat untuk sekarang ini ada, saya nyebutnya ekonomi balas dendam ya sebenarnya ya, karena 2 tahun sudah dikurung, 2 tahun pemasukan yo biasa-biasa aja, banyak yang kena PHK untuk teman-teman yang karyawan atau yang profesional. Maka untuk saat ini momen untuk balas dendam. Yang semula nggak bisa nongkrong banyak-banyak, sekarang banyak nongkrong. Solo itu ramai sekali sekarang. Tempat nongkrongannya itu udah ramai sekali gitu. Kemudian karena kondisi kemarin hotel-hotel banyak dibatasi, maka banyak yang lebih suka traveling ke daerah-daerah yang setelah sekarang kan ngetrennya healing kayak gitu. Ini menjadi sebuah tren baru, yang mana ini juga kita bisa melihat celah apa atau peluang apa yang kita bisa ambil ketika ada peluang habit baru seperti itu. Kemudian karena kita juga nggak sering banyak keluar selama 2 tahun kemarin, tentunya kita semakin sering kita pesan ojol. Ya, jadi konsumsi kita terhadap makanan, transaksi kita yang lewat via ojol tentunya semakin besar. Tentu ini juga didukung dengan para pendiri atau pemilik ojol yang memang bakar uang. Ya. Jadi membentuk kebiasaan kita untuk senang jajan lewat ojol itu kan, terlebih lagi ketika Shopee masuk, Shopee Food masuk itu kan luar biasa itu promo. Bahkan sampai saat ini masih promo terus ya. Itu membentuk habit yang baru, sehingga itu bisa kita maksimalkan. Nah, harapannya adalah untuk saat ini kita bersiap-siap untuk menangkap peluang baru. Ketika sudah ada tanda-tanda bahwa ekonomi sudah bagus, maka kita maksimalkan tim kita agar tim kita ini yang kemarin selama 2 tahun ini mungkin jalannya pelan atau mungkin malah ada efisiensi. Harapannya ketika selama 2 tahun kemarin ini disolidkan, dimantapkan, maka ketika terjadi kelonggaran atau kenaikan ekonomi, maka satu tim kita ini bisa berlari dengan harapannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini jadi kita bersiap-siap untuk menangkap peluang yang ada, apapun, tidak hanya di kuliner, baik di fashion, tentu dengan tren-tren yang berkaitan dengan fashion, saya nggak menguasai itu, tentunya mereka punya insight sendiri, punya masukan sendiri. Kita di dunia kuliner juga sama, dengan berkaitan dengan setelah pandemi, harapannya seperti apa. Ini yang harus kita tangkap peluangnya dan kita maksimalkan agar nanti bisnis kita mulai di tahun 2022 ini ke depannya bisa melesat lagi. Grafiknya harapannya semoga bisa naik terus. Oke, berikutnya. Nah, ini kita harus mengumpulkan kekuatan. Artinya tadi kita sampaikan di depan bahwa selama 2 tahun kemarin harapannya adalah kita sebagai sarjana COVID, para pengusaha sarjana COVID, harapannya adalah lebih semangat lagi,
karena sudah digembleng 2 tahun bertubi-tubi, tidak cuma dari segi ekonomi, dari segi sosial kita dibatasi, dari segi ibadah kita juga dibatasi. Luar biasa. Bahkan mungkin mohon maaf, mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin seumuran dengan kita ataupun kawan dekat kita mungkin yang saat ini sudah mendahului kita, ya maka kita bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita maksimalkan. Kita kumpulkan kekuatan di situ. Jadi saya harapkan teman-teman selain juga teknis bisnis yang dilatih juga pribadinya teman-teman harapannya juga semakin berkembang lagi. Hanya duit terus yang kita tidak kerja, tapi kita sebagai pribadi ya kita juga update juga. Tim kita sebagai satu tim yang mana sebagai penggerak utama kita juga kita update terus. Oke, next. Baik, ini yang perlu kita persiapkan untuk menangkap peluang yang tadi kita maksud. Jadi grafiknya sudah mulai naik, COVID juga sudah mulai kita anggap aja sudah selesai misalnya, maka banyak peluang yang nantinya akan bertebaran di luar sana. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang antara peluang dengan kesiapan itu ketemu. Jadi kalau ada peluang tapi kita tidak siap, maka kita bukan jadi orang yang beruntung. Saya ingat betul ketika saya kue balok. Ketika saya mendirikan kue balok itu, persiapan dari saya nutup ayam panggang Istanbul sampai buka kue balok itu hanya 7 hari. Hanya 7 hari. Mulai dari menentukan nama, riset produk, kemudian bikin SOP, persiapan untuk opening, promosi awal, itu hanya 7 hari. Artinya apa? Karena kita sudah siapnya menangkap peluang. Ada peluang, yaitu insight saya waktu itu sederhana sekali, bahwa di Jawa Barat sedang ramai kue balok coklat lumer. Setahu saya, kue balok itu ya putih, padat, seret, teman makan untuk ngopi dari daerah Bandung sama Garut. Ini ada kue balok yang adonan dari coklat, kemudian lumer. Dan belum ada yang jualan secara outlet, secara retail, yang ada jualannya secara PO. Itu banyaknya dari daerah Garut. Jadi belum ada outlet-outlet seperti sekarang. Jadi kita putuskan, oke, saya mau ambil peluang itu. Nah, kemudian kita akan ada peluang itu, dan kita sudah persiapkan. Persiapkannya seperti apa? Ternyata ketika saya melampaui beberapa kali jatuh bangun usaha ini, saya pernah punya resep adonan yang mungkin bisa dipakai untuk kue balok yang dimaksud tadi. Nah, sehingga saya cobalah resep saya yang saya punya, tinggal dimodifikasi sedikit, kita coba masukkan ke cetakan kue balok, ternyata bisa. Nah, itu ketemu antara peluang dengan kesiapan kita, ketemu, jadilah sebuah keberuntungan. Harapannya seperti itu. Kita siapkan. Di luar nanti pasti banyak sekali peluang-peluang. Harapannya adalah kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan tim kita untuk berlari lebih kencang lagi. Satu, tentunya produk yang lebih maksimal. Jadi daya saing untuk sekarang luar biasa. Teman-teman pasti juga merasakan, khusus untuk teman-teman kuliner. Tidak cuma kuliner, teman-teman fashion pun juga sama pastinya. Kecepatan informasi yang sangat luar biasa, kecepatan tren perubahan yang sangat luar biasa juga, sehingga nggak bisa cara bermainnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya juga merasakan sendiri. Dan kita mencoba untuk bertransformasi ke sana. Jadi produk-produknya memang harus eksepsional, artinya memang produk-produk yang akan. Jadi harus memang produk yang mana jangan cuma temennya sendiri yang bilang enak, tapi memang mayoritas konsumen bilangnya memang itu enak untuk masalah produk. Kemudian dua, tim yang lebih solid. Nah, ini dimaksimalkan juga bagi teman-teman yang sudah punya tim atau sudah punya karyawan yang mungkin 5 pilar bisnis sudah dilengkapi, operasional, marketing, finance, kemudian R&D sama HRD. Kalau ini memang sudah lengkap, maka disolidkan lagi. Ini menjadi aset nantinya. Kalau timnya solid, timnya bisa untuk diajak berjibaku, bisa diajak untuk berdiskusi, bisa diajak untuk lebih kreatif, maka itu menjadi aset. Kita nggak peduli dengan background pendidikan masing-masing, yaitu rezekinya masing-masing, tapi kalau misalnya memang mereka bagus, maka pertahankan. Nah, sampai kita pakai mindset yang lama, yaitu
Aku nyari orang baru ya bisa kok. Ya memang bisa, tapi ulangi dari awal lagi. Nah, itu capek, jadi makan waktu dan biayanya itu yang tidak efisien. Kemudian yang ketiga legal. Nah ini teman-teman, ketika teman-teman pengen besar maka harus siapkan legal. Nah ini pelajaran kami di teman-teman Solo kemarin yang memang pukulan cukup telak bagi kami dan beberapa teman di Solo khusus dunia kuliner kena kasus disita. Akhirnya dipertanyakan bahwa legalnya mana, PRT-nya mana, label halalnya mana, atau badan hukumnya apa ya? Tidak ada sama sekali. Karena kita di TDA dari dulu memang yang penting jalan dulu. Mindset kita kan seperti itu, betul ya. Dari saya pertama kali gabung di TDA Solo, selalu mindsetnya adalah yang penting jalan dulu. Nggak pernah kita ngurus legal sama sekali. Bahkan SPT aja saya nggak pernah laporan. Jadi dari 2010 sampai 2021 akhir kemarin, saya belum pernah laporan SPT. Makanya itu kemudian kita selesaikan kemarin di akhir tahun kemarin. Ya banyak yang ternyata plus minusnya ya. Artinya kita membayar kewajiban, tapi juga kita mendapatkan manfaat dari sana juga untuk masalah perlindungan secara hukum mengenai bisnis kita. Oke, next. Nah, ini disiapkan produk yang ngangenin. Ini masih subjektif ya sebenarnya yang ngangenin ya, tapi bisa dilakukan riset kecil-kecilan. Artinya dari sekian banyak konsumen yang memang beli di tempat kita, berapa yang repeat order, kemudian dari sekian banyak sampling, misalnya kita tanya beberapa orang yang tidak kita kenal, tapi dia pernah coba produk kita, kira-kira ada masukan atau kritik saran atau tidak. Kalau mayoritas bilang oke, ya berarti produknya sebenarnya sudah oke. Tapi kalau penjualan masih sepi, ya berarti positioningnya harus dirubah. Sekiranya apa yang bisa disesuaikan selain dengan produknya yang perlu dirubah. Nah, ini legal. Bagi yang belum ngurus, ya pelan-pelan sebenarnya. Ya, tidak urgent banget, tapi juga tidak bisa disepelekan juga. Terkhusus jika ingin besar, maka legal ini wajib bagi saya. Ini selalu saya sampaikan, untuk sekarang ini saya selalu sampaikan begitu. Nah, yang pertama badan usaha, teman-teman bisa pilih, silahkan mau PT perorangan boleh, mau CV juga boleh, mau PT badan hukum juga silahkan, itu bebas teman-teman. Pasti ada plus minusnya juga masing-masing. Tentunya PT perorangan biayanya murah sekali, 125.000 misalnya. Kemudian CV misalnya ya rata-rata 2 juta sampai 2,5 juta. Kemudian PT rata-rata 7,5 sampai 10 juta lah kayaknya. Tapi secara perlindungan, tentu PT yang berbadan hukum pasti lebih aman dibandingkan dengan CV, karena kalau ada masalah yang berkaitan dengan usaha, misalnya tagihan dan lain sebagainya, dan kita tidak bisa membayar, maka harta pribadi kita juga akan ikut tersita atau wajib untuk dibayarkan. Jadi harta pribadi kita ikut tersedot. Kemudian SPT pribadi, ya ini mulai pelan-pelan. Kalau nggak salah tahun ini, pertengahan tahun ini, bulan ini atau bulan depan ada teks amnesti jilid 2 ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa, kalau bisa nggak usah ikut teks amnesti, tapi kewajiban pajak sebelumnya diselesaikan dulu. Ya itu agak sebagai deadline juga. Jadi kalau bisa SPT kemudian pajak-pajak sebelumnya itu diselesaikan dulu aja. Sebelum ada teks amnesti yang kedua. Karena kalau dari teks amnesti yang jilid 2 itu tidak diselesaikan, kemudian suatu saat kemudian ketahuan bahwa tidak melaporkan, maka dendanya berkali-kali lipat. Kemudian berikutnya tax planning, artinya kita bayar pajak tapi nggak jujur-jujur banget. Artinya harus kita kelola pajak kita biar tidak membebani perusahaan kita juga, dan kita lebih bisa bermanfaat untuk orang sekitarnya kita. Jadi kita harus lakukan tax planning. Biasanya ini teman-teman konsultan pajak itu bisa membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh, undang aja salah satu siapa profesional konsultan pajak di daerah Kota Semarang, kemudian ajak sharing-sharing. Di Solo kayaknya udah 2 kali ya kita sharing tax planning ini, dan beliaunya welcome sekali, dan kebetulan dia juga member TDA Solo. Kemudian halal PRT BPOM bagi teman-teman kuliner, ini juga jaminan kepada konsumen bahwa kita menjual produk yang memang layak untuk dikonsumsi. Jadi kita menjamin kepada konsumen bahwa
makanan kita ini layak untuk dikonsumsi. Nah, PIRT tentu itu yang paling gampang sebenarnya, tinggal ke dinas kesehatan setempat, kemudian nanti di auditnya pun juga nggak terlalu berat juga, kemudian selanjutnya halal, kemudian BPOM, selanjutnya lebih dari itu ya HACCP misalnya, kalau sudah tingkatnya industrial ya berarti HACCP berarti harus dikerjakan juga. Dan alhamdulillah kalau Warikeseh juga sudah halal per kemarin. Baru kemarin kita sertifikat halal itu keluar, baru pagi tadi itu filenya dikirimkan ke saya, jadi alhamdulillah perjuangan 6 bulan ngurusi ya akhirnya selesai juga. Cukup lama juga ini. Oke, next. Nah, ini strategi marketing sebenarnya ya untuk saatnya menyerang. Jadi untuk sekarang ini landscape di marketing atau di promosi memang mau nggak mau sosial media, platform online ini yang harus kita maksimalkan. Entah itu ojolnya, entah itu memang platform sosial media usaha kita, bisnis kita, misalnya Instagram, Facebook, kalau misalnya ada yang masih pakai Facebook, TikTok misalnya, kemudian YouTube, ini memang dimaksimalkan. Dan memang era sekarang ini eranya video pendek. Ya, video pendek. Tentu teman-teman pasti tahu lah ya, gimana demand atau tren TikTok di beberapa tahun yang lalu, kemudian diikuti dengan Instagram membuat Reels, kemudian juga YouTube membuat YouTube Short. Nah, ini juga menjadi perhatian kepada kita sebagai pelaku bisnis. Kalau kita nggak ngikutin ini, anyep bisnis kita. Serius. Jadi misalnya kita udah desain konten di Instagram, tapi desainnya adalah desain grafis yang statis, bentuknya gambar, maka yang lihat, yang nge-like, komen ya anyep. Sudah nggak relevan sebenarnya. Jadi untuk saat ini harus berani invest untuk konten kreator sebenarnya. Atau kalaupun tidak konten kreator ya teman-teman harus mencoba untuk belajar untuk bikin konten yang berkaitan dengan video pendek. Entah itu lewat TikTok, platformnya terserah, entah lewat TikTok, entah lewat Reels, atau entah lewat YouTube Short, biar impresi orang yang lihat bisnis kita semakin besar. Ini kita juga baru konsen di awal tahun kemarin juga, sebelum-sebelumnya juga masih mut-mutan ya, karena juga videografernya habis sakit, jadi masih kita pending waktu itu, dan sekarang sudah bisa beraktivitas, bisa kerja lagi, sehingga kita memang benar-benar maksimalkan di situ. Nah, harapannya ya coba nanti diangkat tematik ini, bagaimana cara membuat konten dari video-video pendek, platform video pendek ini, karena efeknya luar biasa. Jadi kita yang nggak punya follower banyak pun bisa dilihat, kalau misalnya di TikTok bisa FYP, kalau di Reels juga misalnya juga FYP juga, atau bisa dilihat sampai jutaan atau ratusan ribu. Kemudian YouTube Short juga sama juga. Bahkan untuk sekarang untuk teman-teman yang fashion itu kan sekarang sering jualan lewat live TikTok biasanya. Itu juga sering juga. Saya melihat beberapa teman di TDS Solo sering nge-share statusnya, ini loh, brand saya lagi live TikTok, silahkan dilihat, nanti ada promo-promo khusus di situ. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang baru, dan ini harus kita bergerak cepat, beradaptasi, sehingga bisnis kita bisa mengikuti arus, tidak tergerus oleh arus. Okay, next. Nah, cuman selain teknis-teknis yang berkaitan dengan bisnis, tentu kita juga nggak bisa melewatkan berkaitan dengan keajaiban langit, bahwa yang kita minta kepada Allah bahwa agar kita dimudahkan, agar kita dikuatkan. Kita tahu, kita bersama-sama tahu bahwa 2 tahun kemarin, tahun yang sangat berat bagi kita semuanya. Beberapa pasti ada yang menutup bisnisnya, beberapa ada yang mungkin terpaksa PHK karyawannya atau efisiensi karyawan, beberapa mungkin juga harus menjual asetnya karena harus non-MUI di bisnisnya masing-masing, dan itu sama-sama kita rasakan. Dan tugas kita adalah saling menguatkan, terutama di TDA, karena ini komunitas yang sangat luar biasa, komunitas dengan energi positif. Harapannya dengan teman-teman bergabung di sini, kita bisa saling menguatkan.
Ya dulu kita pas waktu 2020 ke 2022 ini sering kita kumpul-kumpul kumpul sambat berjamaah. Ya benar-benar sambat berjamaah artinya wes kamu bersolo sambat tuh enggak apa-apa tak denger wes aku kau gentenan aku yang sambat sama juga. Tapi dari situ ketika kita ngumpul ketemu energi positifnya kemudian menular, yang dari rumah mungkin pusing, suntuk, kusut, ketika ketemu akhirnya pelan-pelan benang kusutnya mulai terurai. Nah, ini fungsinya, salah satu fungsi komunitas adalah saling menguatkan, dan teman-teman insya Allah dapatkan di komunitas TDA ini. Nah, ini itu dimaksimalkan. Dan bagi teman-teman yang belum maksimal di TDA, saya sarankan untuk jadi pengurus. Dan saya yakin dari sekian banyak peserta sharing malam ini mayoritas pengurus, insya Allah. Jadi dimaksimalkan untuk jadi pengurus, karena saya meskipun tidak ada secara logisnya, tapi mayoritas teman-teman yang jadi pengurus selama 3 atau 4 periode atau selama saya gabung di TDA, mayoritas bisnisnya growth, mayoritas bisnisnya bertumbuh. Itu sudah kita amati bahwa dari mulai zamannya Pak Aziz Bahtiar 4.0 waktu itu, kemudian ke Mas Labib, Mas Indrawan, kemudian saya, ke Mas Adi, ternyata pengurus yang memang dia aktif itu bisnisnya growth. Ini kan paradoks sebenarnya. Padahal kita sebagai pengurus meluangkan waktu, harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, dan mungkin juga biaya juga, karena kita juga kadang juga rapat-rapat yang bayar dewi biasanya gitu. Tapi impact-nya adalah bisnis kita bertumbuh meskipun tidak ada korelasi langsungnya dengan kita aktif di TDA, tidak ada. Tapi dengan begitu energinya dapat, insight-nya dapat, kemudian pelan-pelan kita aplikasikan, rata-rata bisnisnya bertumbuh. Ya, harapannya adalah selain ikhtiar bumi atau ikhtiar yang berkaitan dengan ikhtiar duniawi, maka kita juga harus ikhtiarkan juga ikhtiar langit juga, sehingga bisa keran rezeki kita itu terbuka lebih banyak lagi. Ya, tentu satu, kita berbisnis, alhamdulillah saya yakin dari teman-teman semuanya sudah berbisnis. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan versus skill, artinya kita nggak ngomongin tentang pengetahuan. Pengetahuan itu ya kita sekedar tahu tapi belum melakukan atau belum menguasai. Yang kita harapkan adalah teman-teman mulai install skill-skill yang sekiranya itu bermanfaat untuk bisnisnya ataupun untuk pengembangan pribadinya masing-masing. Apapun skillnya itu mulai diinstal. Jadi kalau teman-teman pernah game, biasanya game karakter RPG gitu kan, karakternya pasti punya skill-skill gitu ya. Nah itu harapannya teman-teman juga sama. Teman-teman ketika melihat teman-teman di layar atau di cermin, coba bayangkan teman-teman karakter game, levelnya berapa, kekuatan fisiknya berapa, punya skill apa, kemudian senjatanya apa untuk melawan monster dan sebagainya. Itu gamification sebenarnya agar kita bertumbuh. Nah, kalau saya melakukannya seperti itu, jadi saya memposisikan misalnya kalau saya karakter game, kira-kira saya levelnya berapa ya? Kekuatan fisik saya berapa ya, kecerdasan intelektual saya berapa ya. Ini harus kita kembangkan terus sehingga menjadi sebuah skill yang permanen. Nah, itu yang kita harus garisbawahi. Kalau skill hanya sekedar kita pernah bisa, kemudian kita nggak pakai, tidak biasakan, ya percuma. Ya kurang maksimal. Kemudian kerja keras dan kerja cerdas, ya ini jangan dibalik ya. Jadi pengennya kerja cerdas dulu. Rata-rata kan gitu. Yang awal-awal biasanya pengennya kerja cerdas, konsepnya dimatangkan sekali, kemudian nggak jalan-jalan mayoritas. Yang pertama pasti kerja keras dulu. Mungkin teman-teman barusan atau mungkin beberapa hari yang lalu baca cerita Elon Musk memaksa karyawannya untuk kerja di kantor lagi, bukan di WFH lagi, enggak. Ya, jadi harus benar-benar kerja ngantor, bahkan Elon Musk saja tidur di pabrik biasanya kan gitu. Nah ini sebuah kepemimpinan, keteladanan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Itu kerja keras dulu. Baru nanti kalau sistemnya sudah terbentuk, memang sudah solid, sudah kuat, baru kerja cerdas. Maka sistemlah yang akan berjalan. Nah kadang kita seringnya, kita sebagai owner, ketika sudah punya karyawan, punya sistem dan lain sebagainya, ya kita kemudian beranggapan kita sudah kerja cerdas.
Padahal kita masih harus kerja keras terus. Karena bukan hanya tentang kita, tentang diri kita sendiri atau keluarga kita. Alhamdulillah, saya yakin teman-teman sudah cukup berkaitan dengan kebutuhan keluarga ya, insya Allah sudah cukup. Nah, tapi goal kita, visi kita lebih besar lagi bagaimana kebermanfaatan kita ke lingkungan sekitar, ke tingkat kota, bahkan kalau bisa ke tingkat nasional atau internasional. Itu yang harus kita besarkan visi mimpi kita. Kemudian investasi leher ke atas, ini belajar terus. Ini dulu kemarin kita pernah ngadain di Solo belajar membaca cepat, yaitu membaca buku 1 buku 2 jam selesai. Alhamdulillah pernah dilakukan itu dan proven teman-teman juga bisa. Bahkan ada salah satu peserta yang seumur hidupnya itu belum pernah menyelesaikan buku 1 pun. Jadi baca buku ya hanya sepotong-sepotong, nggak pernah selesai. Tapi dia senang beli bukunya. Jadi beli buku senang, baca buku sedikit, nggak selesai, taruh di rak, nggak selesai, taruh di rak. Nah kemarin ketika kita adakan pelatihan itu, pertama kali dia bisa selesai buku di situ, hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Nah, ini sebenarnya skill yang menurut saya wajib untuk semua orang harus kuasai, gitu. Karena kita di era informasi yang sangat luar biasa. Dan kenapa harus buku? Karena buku kita pemahamannya bisa lebih komplit, lebih holistik, lebih bulat ya, artinya mulai dari bagaimana si penulis ini mengharapkan kita menerima informasi yang dia inginkan, kita dapatnya itu utuh. Tapi kalau nggak suka baca gimana ya, tidak apa-apa, ada di podcast, di YouTube, itu juga bisa sebenarnya. Cuman tidak seholistik, tidak seutuh pemahaman ketika kita membaca buku dari awal sampai akhir. Ini yang harusnya jadi dari perhatian kita. Harapannya teman-teman juga kuasai skill itu. Kan kalau nanti misalnya mau diadakan, saya insya Allah siap untuk sharing. Dan harapannya kalau sudah ngerti konsepnya itu, kemudian diajarkan ke anak-anaknya, dengan catatan ada batas umur minimal ya, tidak bisa anak SD kuliah diajari itu ya belum nyampe. Seperti itu. Kemudian lingkungan sukses, tentu teman-teman sudah berada di lingkungan sukses yaitu di TDA, sangat luar biasa sekali. Artinya teman-teman cari ilmu yang dari kita sebagai pemula bisnis atau mungkin bukan pemula, saya nyebutnya mulai dari embrio sampai IPO itu ada ilmunya di TDA. Artinya mulai dari embrio bisnis kita baru persiapan untuk bikin bisnis sudah ada wadahnya. Sampai mau IPO juga ada wadahnya di TDA. Maka ini sebuah komunitas yang sangat komplit sekali dan saya yakin juga di komunitas TDA masing-masing ada pengajiannya, ada berbaginya pasti itu karena value-nya TDA salah satunya ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman. Banyak orang maksudnya, bukan teman-teman yang maksudnya banyak orang di luar. Yang sering dilupakan adalah sudah kerja keras, sudah kerja maksimal ikhtiar duniawinya sudah kerja keras, tapi ya rezekinya masih segitu-segitu aja. Mungkin ada yang salah atau mungkin keran rezekinya mungkin belum terbuka secara sempurna. Oleh karena itu harapannya adalah keran-keran rezeki itu kita buka dulu sehingga mengalir dengan deras insya Allah. Jadi ikhtiar itu baru satu keran rezeki. Kalau kita ikhtiar, kita berbisnis itu baru satu keran rezeki itu. Ya, jadi salah satu lewat jalur bisnis, jalur rezeki kita adalah salah satunya dengan kita berbisnis ini. Cuman itu baru satu keran. Nah harapannya kita punya banyak keran rezeki. Ada keran rezeki sedekah, ada keran rezeki sholat duha, ada keran rezeki birrul walidain dan lain sebagainya. Sebetulnya satu yang pertama sedekah maksimal. Kadang kita gini, waktu kita masih sekolah dulu, diajari oleh para guru-guru kita atau para ustadz kita itu sedekah sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Itu kan harus di mindsetnya harus dirubah gitu. Sedekah banyak dan ikhlas. Nah, parameter ikhlasnya itu yang bagaimana? Parameternya ikhlas adalah seperti Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail. Itu keikhlasan yang sangat luar biasa menurut saya. Artinya pasti ada sebuah keberatan atau bisikan setan. Sampai-sampai iblis itu kan membisikkan 3 kali kan kepada Nabi Ibrahim, itu anak kesayanganmu yang sudah kamu tunggu bertahun-tahun lamanya. Sekarang kamu harus sembelih. Nabi Ibrahim tidak tergerak,
masih tetap kuat imannya, kemudian si iblis ini menggoda istri beliau, bahwa ini anak kesayangan, putra kesayangan, dan sebagainya. Tidak mempan juga menggoda kepada Nabi Ismail juga. Kamu ini loh, masa bapakmu tidak sayang sama kamu dan sebagainya. Pasti ada godaan seperti itu. Nah, keikhlasan itu bukan kita seperti bayar parkir 2000-nya kita noting tulus, bukan. Menurut saya adalah keikhlasan ketika kita melampaui batas maksimal kita. Ketika ada rasa, aduh, aku jane butuh. Jadi pernah di kondisi kami, pernah saat saya sama istri pernah di kondisi yang memang uang di dompet tinggal 50.000. Benar-benar tinggal 50.000, gitu kan. Mau sedekah kan ada perasaan, ini kita juga butuh loh buat makan. 50.000 loh buat berdua. Kita nanti makan siang sama makan malam nanti gimana? Kita nggak tahu. Tapi ketika kita bisa melawan godaan itu, Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Nah, itu adalah keikhlasan yang sangat luar biasa. Jadi batas saya harapkan teman-teman juga melatih untuk melampaui batas maksimal sedekahnya masing-masing. Jadi misalnya pernah sedekah 1 juta, coba melampaui lagi. Misalnya jadi 1.200.000 atau 1.500.000 dan sebagainya. Lampaui terus sampai tak terhingga. Kalau maksimal itu tidak ada, sampai tak terhingga. Ya, kemudian setelah duha, tentu ini sebagai salah satu wasiat Rasulullah ya. Ada 3, 1 sholat witir, 3 puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan setiap bulannya, kemudian sholat duha. Nah, ini kalau bisa kita rutinkan untuk membuka keran pintu rezeki kita. Yang berikutnya birrul walidain. Sedekah maksimal yang paling afdol untuk waktunya bagi saya adalah sedekah di waktu subuh. Nah, kalau teman-teman belum membiasakan, coba dibiasakan sedekah di waktu subuh. Gimana caranya? Ya kalau ke masjid, nyemplungi kotak infak di masjid. Kalau ternyata nggak sempat atau nggak bawa uang, maka siapkan umplung atau celengan yang memang diniatkan untuk sedekah di kamarnya masing-masing. Bangun tidur, cemplungi di situ. Kalau sudah terkumpul berapa, kemudian itu disalurkan kemana terserah. Tidak harus ke masjid juga. Mau ke tetangganya, mau ke saudaranya juga terserah juga. Yang penting dirutinkan setiap subuh itu kita sedekah. Mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, 10.000. Budget aja. Misalnya budget sedekah subuh sebulan 300.000 ya, berarti kan bisa sehari 10.000. Ya, seperti itu. Nah, itu saya merasakan betul ketika saya sama istri menunggu putra saya yang pertama itu sekitar 3 tahun. Itu kita pengen punya momongan, sudah belum dikasih. Itu nunggu 3 tahun, kita amalkan itu nggak selang lama, alhamdulillah dikasih sama Allah. Ketika kita habis ketipu, kemudian kita doanya simpel aja, ya Allah, yang penting hutang kami lunas dulu. Kita nggak minta macam-macam, yang penting hutang kami lunas dulu. Nggak selang lama juga langsung dijabai sama Allah, langsung lunas juga dalam waktu yang sangat singkat sekali. Jadi bagi saya sedekah terbaik waktunya ketika subuh itu, karena ada 2 malaikat yang mendoakannya ketika subuh. Ada yang bersedekah didoakan, ya Allah tambahi harta orang ini. Kalau ada orang ketika subuh nggak bersedekah, maka malaikat satunya mendoakan, ya Allah bangkrutkan orang ini. Jadi itu yang menjadi dalil kita atau acuan kita, pegangan kita untuk kita rutinkan sedekah di waktu subuh. Kemudian birrul walidain, tentu ini ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Jadi kalau sampai ada kita tidak enak dengan orang tua, atau mungkin komunikasi kita kurang bagus, atau mungkin ada ganjelan sama orang tua, maka harus segera diselesaikan. Bisa jadi itu adalah penghalang rezeki kita, baik orang tua kandung kita ataupun orang tua mertua. Bagi istri maka yang didahulukan adalah orang tua mertua atau orang tua suami. Bagi seorang suami adalah orang tuanya sendiri atau orang tua suami. Baru ke orang tua istri. Katanya seperti itu. Nah, itu harus didahulukan. Birrul walidainnya harus dikencengin lagi. Nggak mulu-mulu. Insya Allah orang tua itu nggak minta mulu-mulu. Cuma ditelepon aja. Oh, masa apa? Atau nanti insya Allah hari apa saya tak sowan ke situ. Misalnya yang jauh dengan orang tua. Itu gitu aja udah senang. Atau mungkin video callan sama cucunya kalau misalnya sudah punya cucu. Itu menyenangkan bagi orang tua.
Itu harus kita seringkan, rutinkan lagi. Kemudian memanah dan berkuda ini harusnya terakhir ya. Saya ke berkorban dulu. Mumpung ini momennya sebulan lagi mau Idul Kurban, nah maka disiapkan. Disiapkan budget untuk berkorban. Dan saya yakin teman-teman di sini insya Allah sudah rutin, alhamdulillah. Tapi kalau bisa juga ditambah. Jadi seringnya mindset di masyarakat kita itu korban ya setahun 1 ekor kambing atau 1/7 sapi sudah selesai. Ya itu memang sudah kita sudah melakukan sunnah muakkad bahwa kita berkorban sudah alhamdulillah. Tapi perlu teman-teman juga ketahui bahwa Rasulullah ketika berkorban, ketika beliau berhaji, beliau kan hajinya cuma 1 kali, itu korbannya beliau itu 100 onta. Kadang kan kita ya korban 1 di masjid dekat kita udah cukup. Rasulullah itu 100 onta, 63 disembelih sendiri, sisanya disembelihkan oleh para sahabat sesuai umurnya beliau waktu itu 63 tahun. Nah ini disiapkan budgetnya, jangan sampai dalam hadis kan kalau kita masih punya barang yang harganya melebihi harga 1 ekor hewan korban, maka tetap kita wajib berkorban. Nah, ini harus kita budgetkan dari sekarang, mumpung waktunya masih sekitar 1 bulan ya, tanggal 9 Juli besok. Nah, ini disiapkan. Kemudian haji dan umroh, dan teman-teman juga tahu haji waktu tunggunya berapa tahun. Di Solo itu 24 tahun, 25 tahun ya. Di Solo. Di Semarang saya tidak tahu, pasti kurang lebih ya sekitar itu atau bisa jadi malah lebih bisa. Tapi minimal kita sudah berazam berikhtiar untuk 1 pendaftar haji. Kalaupun belum ada budgetnya, maka saya sarankan untuk teman-teman buka tabungan haji dari sekarang. Harus ada ikhtiar atau action-nya bahwa saya sudah berusaha berikhtiar untuk berhaji. Nah, kalau misalnya pengen umroh dulu gimana? Tidak apa-apa juga. Harapannya kalau dengan berumroh nanti ke sana berdoa ya Allah izinkan kami untuk berangkat haji sekeluarga. Ya sekeluarga itu ya kita, istri, orang tua kita, mertua kita gitu. Hanya seperti itu. Jadi harapannya dengan berumroh itu sebagai pemancing agar kita bisa berhaji sekeluarga. Kemudian memanah dan berkuda ini sunnah, olahraga sunnah, tapi juga impact-nya adalah salah satunya di rezeki juga, karena harta yang dikeluarkan untuk memanah dan berkuda insya Allah akan kembali berkali-kali lipat kepada orang yang mengeluarkannya. Jadi kalau di TDA Solo ada FGD atau klub memanah dan berkuda di TDA-nya. Gitu. Jadi mungkin di Semarang juga bisa digalakan juga. Meskipun ya dong-dongan kalau di TDA Solo, karena yang punya busur sama anak panah juga masih sedikit. Tapi minimal kita sudah berikhtiar mengajak teman-teman untuk ayo kita maksimalkan lagi. So next. Nah ini rekapnya tadi. Habis ini kita tanya jawab. Satu, dengan kondisi sekarang kita kumpulkan kekuatan, kita maksimalkan. Harusnya ini kumpulkan kekuatan itu sudah dari 2 tahun kemarin. Kita sudah siap-siap. Ya, saya pernah menyebutkan kepada karyawan saya, kepada tim saya bahwa kita nggak tahu pandemi ini berakhir tahun berapa, kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar sebanyak-banyaknya ketika masa seperti pandemi kemarin. Nah, artinya makanya mungkin teman-teman juga beberapa tahu bahwa ketika pandemi saya mau buka rumah makan, bubur kendil, itu dalam rangka untuk kita tetap bergerak terus, nggak boleh menyalahkan aduh lagi pandemi, ekonomi lagi seakan-akan menyalahkan kondisi, seakan-akan tidak ridho dengan ketentuan Allah bahwa tahun itu memang ada pandemi gitu, ya kita terus bergerak aja. Nah, ketika pandemi sudah selesai, saatnya kita menyerah, saatnya kita bangkit lagi, saatnya kita berlari lagi. Nah, maksimalkan energinya itu. Dan juga teman-teman harus mulai belajar untuk selain mengatur waktu, manajemen waktu juga manajemen energi. Berapa kali atau berapa banyak kita itu punya agenda, bukan karena nggak punya waktu, terus agendanya kemudian kita cancel, tapi karena kecapean, karena energinya habis. Ya betul ya. Kita malam gini bikin agenda besoknya bahwa saya mungkin tulis misalnya 10, baru 4 aja udah capek, yang 6 kemudian kita cancel. Itu karena energinya tidak di-manage dengan baik. Gitu. Jadi selain manajemen waktu, juga manajemen energi, dan ini penting untuk para pengusaha.
kita dipercaya banyak orang, terlebih oleh karyawan kita, bahwa karyawan percaya kepada kita bahwa usaha kita, bisnis kita menjadi wasilah jalan rezekinya mereka. Maka kita nggak boleh dong kemudian bersantai-santai, kemudian punya agenda 10 baru 4, kemudian ya sudah besok-besok lagi aja lah, karena kecapean atau karena energinya tidak maksimal. Itu harus mulai berlatih. Nah, itu di Solo ada klub TDA juga, klub Healthy Lifestyle juga. Nah, itu kita sering berbagi insight untuk mengelola energi di sana, bagaimana tetap berenergi, tetap berstamina, tetap powerful ketika beraktivitas sepanjang hari. Nah, itu kita bagi di sana. Kemudian yang terakhir, sudah kumpulkan kekuatan dan sudah saatnya menyerang, maka buka keran pintu rezekinya. Ini menjadi yang paling penting menurut saya, karena kalau buka keran rezekinya itu sudah kebuka, kita ikhtiarnya sedikit aja, itu insya Allah rezekinya juga banyak. Dan kebalikannya, kita sudah kerja maksimal, mati-matian banting tulang dari subuh sampai mungkin hampir tengah malam, tapi kalau keran rezekinya belum kebuka, maka rezekinya ya tetap sedikit. Maka perbesar jatah rezekinya kita dulu, kemudian kita ikhtiar semampu kita, insya Allah Allah akan terima. Oke, next. Kayaknya itu ya. Ini rekap lagi tadi. Oke, next. Nah, habis ya. Oke, itu teman-teman sedikit pemaparan. Lanjut kita nanti bisa tanya jawab, sharing-sharing. Iya. Apa yang saya bisa ya, jadi bukan kalau misalnya saya tidak tahu ya saya akan bilang saya tidak tahu. Gitu ya. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Parikesit. Ini banyak banget ilmunya yang disampaikan. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Monggo buat teman-teman ini yang mau tanya bisa di kolom pertanyaan atau bisa open unmute suaranya juga nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan nih Mas. Bentar. Ya. Ada pertanyaan, untuk platform penjualan online yang administrasinya besar itu kan buat harga jual kurang kompetitif. Itu ada saran nggak Mas? Untuk pemain pemula lah. Gimana nih? Kan banyak nih ada potongannya sekian persen. Nah, itu gimana Mas? Terutama untuk teman-teman pemula lah yang baru main di marketplace gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Reki. Pertanyaan dari Mas Abi ya. Memang kondisi sekarang platform pemesanan makanan online, misalnya GoFood, GrabFood, kemudian ShopeeFood, tentu ada potongan, ada biaya dikenakan kepada merchant, kepada kita sebagai pelaku usaha kulinernya, dipotong oleh pihak mereka, dan itu sangat wajar. Dan mayoritas pembeli itu sebenarnya sudah paham sebenarnya. Pembeli itu sudah paham bahwa ketika kita pesen ojol, makanan lewat ojol, maka harganya pasti lebih mahal daripada kita pesen langsung di outletnya masing-masing. Itu kita sudah paham itu, karena kita membayar jasa ketika kita nggak mampu keluar sendiri, ya kita minta bantuan kepada ojolnya itu. Secara harga sebenarnya mau nggak mau memang kita harus tetap kita sesuaikan dengan biaya yang ada di sana. Kalau perlu malah lebih dinaikkan lagi dari harga yang di outlet. Jadi memang harapannya dengan kita naikkan di lebih tinggi, mereka akan belinya ke outlet sendiri langsung aja. Nah, itu lebih menyenangkan. Tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa juga. Harga tetap dinaikkan, tidak apa-apa. Sesuai dengan potongan yang dikenakan biaya oleh para ojolnya itu tadi. Plus biasanya juga ketika ada promo-promo itu, nah ini agak tricky sebenarnya. Mereka bikin promo yang syarat ketentuannya ini banyak sekali. Kita sebagai mitra partner itu kadang juga bingung hitungnya gimana. Itu agak hati-hati di situ. Tapi kalaupun mau ikut promo, ya boleh. Sekarang nggak bisa ini. Kita jualan makanan lewat online, lewat ojol, tapi nggak mengandalkan promo, nggak bisa. Karena secara behavior konsumen memang sudah terbentuk kebiasaan seperti itu. Maka tidak heran ketika GoFood, ya betul. Ketika GoFood dulu bakar uang, kami. Kemudian ketika ada GrabFood masuk, mereka bakar uang, GoFood-nya tidak bakar uang, GrabFood yang rame. Sekarang ShopeeFood yang bakar uang, yang hijau dua ini sepi semuanya, Shopee yang rame. Ya ini artinya
tidak ada fanatisme oleh konsumen terhadap salah satu platform itu tidak ada. Kita akan selalu membandingkan. Kalau saya pesan lewat Shopee Food berapa, kalau saya lewat GrabFood berapa, kalau saya lewat Food berapa. Ya, ini harus dimaksimalkan. Artinya semua platform dimaksimalkan. Atau misalnya kalau di kotanya masing-masing ada platform lain selain 3 platform ini, biasanya kan ada platform lokal-lokal gitu, ya itu tetap dimaksimalkan juga tidak apa-apa. Biasanya harganya lebih terjangkau. Nah, itu bisa dimaksimalkan juga. Nah, sebenarnya tidak masalah, tapi memang tentu kita bisa memberikan servis lebih kepada konsumen yang memang belinya itu memang lewat online. Itu beberapa contoh kasus itu kayak misalnya saya nemuin salah satu outlet nasi goreng di Bandung, dia hanya bisnisnya lewat ojol aja, tidak buka outlet untuk dine-in, jadi ghost kitchen aja. Itu dia punya belasan itu titik sebandung aja itu. Jadi sebandung aja itu ada belasan titik. Artinya di situ juga ada peluang di sana kalau teman-teman bisa maksimalkan. Nah, cuman masalahnya ketika teman-teman mulai usaha kemudian mendaftarkan diri ke ojol, biasanya itu tidak diimbangi dengan kesiapan dari segi brandingnya. Kayak kalau dari Mas Abdi berkaitan dengan branding kan pinter itu kan. Nah, itu harus tetap disiapkan. Nah, mereka bisa percaya dari kita sebagai pelaku pemain baru yang masuk ke listnya ojol, kita bisa dipercaya bagaimana? Ya nggak bisa kalau mengandalkan pencarian lewat ojol, ya nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah platform sosial media kita kuatkan dengan brandingnya, dengan logonya, dengan kontennya, sehingga orang lama-lama akan trust kepada kita, akan percaya bahwa oh ini layak untuk dibeli. Ya, harapannya seperti itu. Itu Mas Rizky. Siap. Makasih Mas. Ini udah mulai banyak nih Mas pertanyaan. Ini dari Mas Pak Nur Sekti ya. Ketika menutup usaha yang Istanbul dan memutuskan memilih ke kue balok Parikesit itu pertimbangannya gimana Mas Parikesit? Bagaimana cara memutuskan memilih usaha yang akan kita jalani selanjutnya? Oke. Ya, terima kasih. Tadi saya sempat singgung sendiri. Ini Mbak atau Mas ini Nur Sekti ini. Iya. Tadi saya singgung bahwa kondisi saya ketika ayam panggang Istanbul itu habis ketika, dan saya menjanjikan deadline mengganti uang yang diamanahkan kepada saya itu Desember 2018 waktu itu. Nah, bulan Oktober, berarti kan Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan. Mau nggak mau saya harus mikir putar otak gimana caranya. Saya harus membayar utang-utang saya ini dan harus mendapatkan pemasukan yang lebih besar daripada yang sekarang dari ayam Istanbul itu. Secara produk saya suka. Ayam panggang Istanbul secara produk saya suka. Dan saya belum menemukan ayam yang mungkin mirip itu juga belum menemukan seperti itu. Makanya untuk resep masih saya keep, produknya masih saya keep, barangkali nanti suatu saat bisa saya keluarkan lagi. Gitu. Nah, pertimbangannya itu. Nah, alhamdulillahnya ketemulah kue balok Parikesit ini karena insight dari kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman TGA, ada yang menyampaikan di Jawa Barat lagi rame loh kue balok tapi ada nilai coklat. Nah, itu kemudian kita eksekusi. Itu kita putuskan aja. Nah, itu karena faktor kepepet. Karena faktor kepepet, jadi segera harus bayar utang. Ya, dan nothing tulus, artinya hanya panggang Istanbul ya penjualan nggak bagus-bagus banget. Ya hanya cukup untuk makan kita aja, belum bisa untuk bayar utang. Artinya kalau kita meneruskan ayam panggang Istanbul, maka kemungkinan besar kita nggak bisa bayar utang. Tapi kalau kita ganti usaha baru, maka 50-50 kemungkinannya. Ya 50% hasilnya seperti kemarin, seperti ayam panggang Istanbul kemarin, atau 50% lagi adalah hasilnya melebihi itu, bahkan harapannya kita bisa membayar utang. Dan alhamdulillah hutangnya lunas, meskipun agak molor 1,5 bulan ya, deadline-nya Desember 2018, tapi saya lunasnya di pertengahan Februari, jadi molor 1,5 bulan. Oke, Mas. Oke, ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ananda Parisis. Ini, Mas, saya sudah di kuliner 28 tahun. Saya sudah sering jual nama resto saya dan training mereka. Rata-rata sukses dan sekarang ada banyak makanan atau menu
yang sebenarnya bisa saya pecah dan proseskan, tapi saya tidak tahu mulai dari mana. Ada syarat nggak, Mas Parikesit nih? Ini ibu yang ya. Jadi mau mulai franchise ya, para laba mungkin. Ya, oke. Terima kasih Bu. Apresiasi untuk Ibu karena Ibu sebagai single factor ya, biasa dan sudah 28 tahun, Masya Allah, ini senior malah. Saya belum seberapa, saya dari 2014, berarti baru sekitar 8 tahun Ibu. Jadi sangat saya kepada Ibu untuk berkaitan dengan franchise, maka tentukan dulu premix yang nantinya. Jadi bayangannya gini, kita mau bikin kemitraan, harapannya adalah mitra bisa melakukan dengan sama persis seperti yang kita mau. Caranya bagaimana? Caranya dengan premix sebenarnya. Maka di kue bola Parikesit yang kita premixkan adalah tepung intinya. Jadi beberapa campuran tepungnya ini kita premixkan, itu yang kita kirimkan ke mitra-mitra kita. Jadi bukan adonan basah itu bukan. Atau bahkan ada yang mikir kuenya dikirim ke luar kota, enggak usah. Bukan kuenya yang kita kirimkan, tapi adonan tepung keringnya itu premix intinya. Nah itu harus dipikirkan dulu. Kemudian SOP-nya disiapkan, dibuatkan. Kalau dua ini sudah ini, baru kemudian beralih ke pekerja administratif atau berkaitan dengan legalitas. Legalitasnya sebenarnya tidak harus seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama kali saya dapat mitra kue bola Parikesit itu 1 bulan setelah buka. Jadi 28 Oktober, kemudian November, awal Desember, itu saya dapat franchise baru, mitra baru itu di Klaten waktu itu. Saya juga sampaikan kepada beliau bahwa mohon maaf, saya belum punya proposal, belum punya RAB, belum punya proyeksi keuangan. Secara tertulis saya belum. Tapi calon mitranya ini ngotot bahwa pokoknya saya mau. Jenengan coba sampaikan dulu secara lisan. Oke, saya sampaikan. Saya sampaikan secara lisan dan kodarullah ternyata dianya percaya. Akhirnya deal di situ. Dan harga pun saya juga ngawur. Berapa Mas Ris? Pokoknya segini. Dan itu mepet waktu itu. Keuntungannya mepet sebenarnya. Tapi ya setelah untuk mengawali, alhamdulillah dapat mitra baru, saya sudah senang luar biasa. Dan alhamdulillahnya mitranya juga berhasil. Artinya outlet yang beliau punya itu ramai luar biasa. Ya antri 2-3 jam juga sama juga. Sampai dia punya 3 outlet. Dari satu orang ini, mitra pertama saya ini dia punya 3 outlet. 2 di Klaten, 1 di Jogja waktu itu. Karena dia puas dengan apa yang kita lakukan atau bisnis yang kita mitrakan di sini. Kalau untuk berkaitan dengan SOP, perjanjian, teman-teman sebenarnya bisa cari orang-orang legal atau konsultan hukum atau konsultan legal gitu, atau notaris lah misalnya. Teman-teman bisa minta bantuan mereka untuk menyusunkan sebenarnya. Jadi kalau memang nggak bisa menyusun sendiri, teman-teman bisa minta bantuan mereka untuk menyusunkan itu, paling bayar berapa gitu, kan bayar sekali kemudian kita pakai terus menerus, itu bisa. Nah, kalau saya memang saya sudah punya filenya, sudah punya basicnya sehingga dirubah-rubah sedikit sehingga bisa kita pakai. Tapi kalau teman-teman belum punya, maka bisa minta bantuan ke orang-orang profesional legal. Biasanya bahasanya mereka kan lebih menghindari ada double makna, menghindari kalau nanti ada sengketa dan lain sebagainya, itu sudah diperhitungkan sama mereka. Jadi biasanya mereka bisa membantu sih. Kalau saya aja juga saya evaluasi, artinya surat perjanjian saya dan peraturan perusahaan, peraturan karyawan itu saya evaluasi, saya revisi. Ya yang mengerjakan juga bagian legal itu kan. Jadi kami di perusahaan kami itu ada rekanan legal dari luar. Jadi mereka rekanan bukan karyawan dari dalam. Seperti itu Ibu, kurang lebih gambarannya. Kalau misalnya step by step-nya, itu bisa buka di TDA TV video saya. Itu pernah dibahas juga bagaimana caranya bikin bisnis kemitraan juga. Di situ ada beberapa item kalau nggak salah dan syarat waktu itu apa yang perlu dipersiapkan. Nah itu nanti coba dicari ya di TDA TV di YouTube. Ketika aja TDA TV Parikesit kemitraan gitu aja nanti insya Allah nanti keluar. Begitu Mas Rifki. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Mbak atau Bu ya, Farasti Sadina Mulia. Assalamualaikum, selamat malam.
mohon izin bertanya, ketika pandemi seperti ini, semua kebutuhan barang banyak yang naik, terutama ketika menjalankan bisnis F&B, yang mana naik turunnya bahan baku makanan atau minuman tersebut sangat terasa sekali. Nah, apakah ketika pandemi ada perubahan harga pada menu kue balok parikesit atau perubahan ukuran baloknya? Lalu bagaimana menyikapi HPP ketika dirasa takut terlalu tinggi dan kurang bisa dijangkau konsumen? Monggo Ya, Mas. baik, terima kasih. Untuk kenaikan bahan baku, kita tidak, jadi gini, kita tidak serta-merta langsung menaikkan juga, dan juga kita tidak pernah mengurangi porsi atau ukuran dari ukuran yang memang sudah kita tentukan. Nah, jadi kita hold dulu. Ya memang ini kembali ke masing-masing ya, tapi sebenarnya tidak apa-apa, tidak mengapa kalau teman-teman memang harus menaikkan harga jual itu tidak apa-apa. Saya di kue balok ini terakhir bulan kemarin kita naikkan harganya, ya nggak apa-apa juga. Resiko ya sama, tapi kita edukasi bahwa konsumen bahwa naiknya 1.000, tapi kita kasih nilai value yang baru. Contoh misalnya, kue balok yang dulu itu di dosnya itu ya kue balok masukkan dus selesai. Tapi kalau sekarang ada kenaikan harga, masing-masing kue balok sekarang ada kertas tatakan kuenya, kemudian dapat sendok. Nah itu sebenarnya hanya pemanis agar kenaikan harga ini diimbangi dengan penambahan added value atau penambahan nilai ya, sehingga orang ketika mau nambah sidak ya wes nggak apa-apa. Gambarnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih kalau memang harus menaikkan harga, penyesuaian itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau memang bisa di hold dulu atau misalnya bisa bertahan dulu ya bertahan dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya masih mampu nih, kalau masih mampu bertahan itu ini di hold dulu. Karena kita nggak tahu apakah nanti bahan bakunya turun lagi atau enggak. Kemudian opsinya ketika turun nanti harganya ikut kita turunkan atau tetap sama aja. Seringnya kan ketika ada kenaikan bahan baku harga kita naikkan, kalau ada penurunan kita nggak pernah menurunkan. Ya kulinernya seperti itu ya. Jadi nggak masalah sih kalau memang harus dinaikkan, cuman memang harus diedukasi konsumen. Dan zamannya sekarang juga lebih dinamis ya, tidak seperti dulu yang naik Rp500 aja kemudian banyak yang mencak-mencak kan gitu. Sekarang nggak seperti itu. Dan saya yakin ketika golongan kelas menengah ini boom, mereka itu nggak hafal harga. Coba terutama bapak-bapak ini, coba tanya aja itu harga-harga ketika beli makanan gitu, suruh nyebutin harga di sana berapa itu, belum tentu mereka hafal juga. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau harus menaikkan per porsi 1.000. Itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi tambah juga kira-kira dengan naik segitu, kita tambah sedikit kira-kira apa yang bisa kita tambahkan ke produk kita sehingga kesannya naik tapi tetap ada perubahan. Itu Ibu. Ya, mungkin udah puas dengan jawabannya Bu siapa tadi? Para Masih perlu sisanya. ditanyakan lagi ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa langsung ini sih unmute ya. Boleh. Monggo itu. Angkat tangan dulu juga boleh. Angkat tangan dulu, monggo. Atau ada yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi. Ini ada Mbak Lita, Bu Nini, siapa lagi? Saya juga mau tanya ini Mas. Oke, monggo Mas. Iya, tadi kan berarti kan kue balok parikesit ini kan dari bisnis tren di daerah lain ya, bisnis kuliner tren yang di ATM lah bisa bilang ya, modifikasi di Solo gitu kan ya. Sementara selama ini kan banyak bisnis kuliner yang cuman tren aja, banyak dicontoh nih, hanya banyak bikin misalkan kayak contohnya Buba atau kemarin ada apa itu Milo atau apa, nah itu ternyata cuman bertahan paling 1 tahun lah atau apa. Sementara ini kan oleh balok parikesit kebalikannya justru. Jadi makanan tren tapi bisa justru berkembang. Itu gimana Mas? Mas Pak. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mas Yeti. Saya menyampaikan kepada calon mitra bahwa kue balok parikesit adalah makanan tren. Itu selalu saya garis bawahi dulu. Jadi biar mitra nggak kaget. Dan saya sampaikan kepada mitra bahwa namanya makanan tren, kita nggak tahu umurnya berapa lama. Tapi harapannya teman-teman mitra ini BEP-nya cepat. Sehingga ketika sudah ada keuntungan, kemudian qadarullah ternyata di suatu waktu harus tutup, ya nggak apa-apa. Itu kita sampaikan agar teman-teman paham bahwa resiko berbisnis dan lain sebagainya itu
mereka juga paham itu. Dan rata-rata mereka bisa menerima, dan mayoritas juga alhamdulillah mereka senang dengan kita. Ada juga yang memang tidak untung juga ada juga, kita juga fair aja bahwa berapa juga mulai dari buka sampai kemudian close itu dianya nggak untung, bahkan mungkin tombok mungkin. Ya, itu berkaitan dengan kelincahan mitranya masing-masing. Tapi ada juga yang misalnya awalnya sepi, kemudian kita diskusi, kita kasih insight, dia mau bergerak, alhamdulillah malah jadi ramai. Contohnya outlet yang di Lombok waktu kita Rakernas TDA di Lombok itu, kita sempat berkunjung di sana. Awalnya dia sepi karena dia di daerah perumahan, daerah di dalam gitu. Kemudian kita diskusi, Mas berani nggak sewa emperan tapi di pinggir jalan raya yang aksesnya gampang. Dari situ dia berani, akhirnya sewa, boom. Dia masuk menjadi 5 besar outlet penjualan paling laris di Indonesia. Bahkan mencetak rekor sebagai outlet dengan penjualan jumlah premix terbanyak dalam satu hari. Waktu itu rekornya itu 35 premix satu hari, dianya bisa sampai 50. Artinya hampir 1,5 kali lipatnya dari yang rekor yang sebelumnya gitu. Itu kembali ke masing-masing. Berkaitan dengan makanan tren, kalau di kita memang kita mencoba untuk membalik bahwa harapannya adalah kue balok bisa menjadi makanan umum. Jadi opsi selain martabak, roti bakar, ya kue balok. Harapannya kita seperti itu. Kemudian positioning kita juga kita geser sedikit. Kalau kemarin adalah makanan tren lumer yang dicemil oleh para mahasiswa, sekarang harapannya kami adalah kue balok dikonsumsinya oleh orang-orang dengan umur 24 ke atas. Artinya mereka yang memang sudah kerja, memang sudah punya pemasukan. Kalau mahasiswa kan ya uang saku ya, mereka jajan dari uang saku. Tapi kalau yang 24 ke atas kan mereka sudah kerja, kemudian mereka ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa yang berkaitan dengan korelasi dengan kue balok? Salah satunya adalah buah tangan sebenarnya. Nah, itu yang kita mau bertransformasi ke sana. Jadi kalau teman-teman nanti dicek di Instagram kami @kuebalokwarikesit, itu ada varian baru, dan harapannya kita memang dari varian baru ini bisa untuk jadi buah tangan sebenarnya. Sebelumnya saya agak malu ketika bawain kue balok untuk jadi buah tangan, itu agak malu. Sekarang alhamdulillahnya lebih kita evaluasi terus. Plastik yang sebelumnya plastik kresek beli di pasar yang biasanya itu, kita mulai ganti dengan plastik bening yang seperti plastik boba-boba seperti itu. Kemudian jar kuenya kita kasih tatakan, toppingnya juga kita ganti yang lebih bervariatif, tidak pakai, karena dulu toppingnya itu kan pakai glaze coklat ya, artinya ada yang rasa stroberi, ada yang rasa tiramisu, mangga dan lain sebagainya. Itu jujur saya tidak terlalu suka. Tapi kalau sekarang varian topping barunya lebih balance, lebih enak ya. Artinya ada topping almond, topping kacang, topping kelapa. Mungkin belum pernah ya makan kue balok yang topping kelapa itu. Terus ada topping flan, kemudian topping ada kalau nggak salah ada 6 atau 7 topping yang baru. Nah, harapannya dengan itu kita pengen menggeser dari yang sebelumnya adalah kue balok itu makanan tren dibeli oleh para mahasiswa, terutama cewek-cewek. Kita geser harapannya dengan kue balok adalah menjadi staple food atau makanan harian yang fungsinya salah satunya adalah untuk buah tangan. Harapannya gitu. Meskipun kita belum berani ngomong oleh-oleh, tapi harapannya bisa jadi buah tangan. Buah tangan itu untuk apa? Kalau kita bertamu, kita bawain. Kalau misalnya kita di rumah ada tamu, kita bisa untuk suguhan. Kalau misalnya kita jenguk saudara kita yang sakit atau mungkin teman kita yang lahiran, dibawain itu. Nah, harapannya kita seperti itu. Nah, transformasi yang kita penginkan juga sebenarnya kita pengen jadi toko bakery sebenarnya. Jadi arahnya nanti adalah mulai dari jualan pinggir jalan kaki lima, pakai tenda, pakai gerobak. Harapannya nanti kita bisa menjadi toko bakery. Harapannya nanti bisa. Itu Mas Deddy. Kalau tambah sedikit, kalau berkaitan dengan tren, memang trennya kuliner memang cepat sekali. Kalau memang mau main di dunia tren, boleh nggak apa-apa, asalkan exit strateginya sudah disiapkan.
strategi disiapkan itu seperti apa? Contoh misalnya tadi disampaikan, Gobam hanya 1 tahun. Ya kalau memang mau main itu ya nggak apa-apa juga. Tapi ketika memang sudah diprediksi umurnya akan 1 tahun, maka sudah harus dipersiapkan sebelum 1 tahun. Kira-kira nanti bikin apa lagi ya? Itu yang perlu dipersiapkan. Plusnya memang uangnya cepat itu. Plusnya. Jadi kelebihannya adalah uangnya cepat. Mau cari uang cepat, pakainya cara seperti itu bisa. Artinya lagi ramai apa sih? Memanfaatkan momentum gitu ya Mas ya. Jadi momentumnya lagi ya betul. Ombak datang ya sudah kita ikut berselancar di situ ya. Itu memanfaatkan momen, uangnya insya Allah bisa cepat juga. Cuman memang tidak bisa long last, memang betul sekali. Nah, opsinya adalah dengan mempersiapkan exit strateginya. Kalau misalnya sudah tidak ngebrand, kira-kira mau bikin apa lagi? Nah itu bagian R&D-nya yang harus. Oke, siap. Makasih Mas Parikas. Ini ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak Winnie. Monggo Mbak. Resen ini, monggo Mbak Winnie. Ya, terima kasih kesempatannya, Mas Rifki. Ini maaf, hostnya mau nanya ya jadinya. Gini Mas, saya ada 3 pertanyaan sebenarnya. Ya, yang pertama ini, kira-kira tadi kan penting juga kan ya Mas ya, buat membangun kelegalan gitu. Maksudnya melegalkan usaha kita. Sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai legal itu kapan ya Mas? Apakah waktu pas baru mulai membangun bisnis, ataukah mungkin setelah sambil jalan kira-kira mau berkembang nih baru mulai menyusun itu? Nah, kapan kira-kira ya waktu yang tepat? Yang kedua, penting nggak sih punya usaha alternatif? Maksudnya alternatif ini kayak mungkin pengalaman kayak pandemi kemarin ya, di saat yang satu bisnis tuh udah anjlok banget, kira-kira mungkin usaha alternatif ini tambahan lah atau mungkin yang buat cadangan itu penting nggak ya? Terus kira-kira kapan gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga agak sedikit curhat sih Mas. Jadi saya ini kan punya usaha dan sempat vakum gitu. Nah, karena mungkin ini rencana baru mau bangkit lagi, insya Allah mungkin 2-3 bulan ke depan. Dan untuk yang vakum, untuk memulai lagi dari awal itu apakah seberat usahanya membangun bisnis brand dari awal atau bagaimana? Itu aja sih, makasih banyak Mas. Baik Mbak Winnie, legal kapan? Pertanyaannya, terima kasih pertanyaannya. Yang kedua, apakah usaha alternatif ini boleh? Ketiga, berat mana antara bikin brand baru dengan mengangkat usaha yang pernah vakum? Kan pertanyaannya kan gitu. Yang pertama, legal kapan? Legal ini dibutuhkan ketika mau bertumbuh sebenarnya. Jadi kalau awal sebenarnya nggak terlalu urgent. Ketika baru mulai, kita belum tahu kondisinya seperti apa, maka saya pikir itu belum terlalu urgent. Tapi dengan catatan, kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang atau berkolaborasi, di TDA kan kita kemarin menggaungkan kolaborasi. Kalau mau bekerja sama dengan orang, saya sarankan sebenarnya bikinnya PT, meskipun itu baru mulai dari awal. Artinya ada kejelasan hak kewajiban di sana, persentasenya juga jelas, perlindungan hukumnya juga jelas. Jangan sampai ketika berkolaborasi berangkat sama-sama ridho, pulangnya nggak ridho, bubarnya nggak ridho, nggak jadi temenan lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan saya mengalami itu 2 kali. Ya, 2 kali saya mengalami kerjasama. Dan ya alhamdulillah berjalan, tapi kemudian di tengah jalan ada sesuatu sehingga kita memutuskan untuk ya sudah kita selesaikan. Meskipun kita sama-sama belajar tentang hukum syari, tapi ya kita belum bisa mengaplikasikan itu secara maksimal. Dari situ saya agak traumatis sampai sekarang saya belum mau untuk bekerja sama dengan orang lain lagi sampai sekarang ini. Sampai ketemulah saya belajar tentang PT, tentang apa itu PT, kemudian bagaimana syarat ketentuannya itu. Baru sekarang ini saya membuka diri, saya kalau mau diajak kerjasama, saya sekarang sudah siap insya Allah dengan catatan harus berbadan hukum PT. Ini juga relate dengan mimpi kami karena mimpinya besar ya berarti kan salah satunya harus itu. Ya, meskipun ya walau alam nanti itu dikabulkan sama Allah di dunia tapi kan. Jadi kalau legal kapan dari saya lebih ke saat mulai
mulai besar, kalau memang itu sendiri, saat mau bertransformasi ke besar, maka itu segera diurus, biar nggak keteteran di belakang. Karena kalau sudah keteteran di belakang, terlanjur besar. Banyak beberapa teman di Solo, itu sudah besar, legalnya tidak ada, kemudian ketahuan, dan itu jadi masalah. Sampai sekarang belum selesai, terkait dengan pajak sebenarnya. Itu agak hati-hati. Pajaknya sporadis sekarang, dan yang jualan online Shopee mulai disurati, kemudian yang jualannya sekiranya nampak ramai juga disurati juga, maka harus hati-hati. Jadi legalnya mulai diurus, mulai disiapkan adalah ketika sudah mau growth atau memang berencana untuk bertumbuh, itu disiapkan. Kemudian pertanyaan kedua, usaha alternatif boleh? Ya, boleh-boleh aja, Mbak, dengan catatan memang bisa membagi fokus sebenarnya. Kalau memang punya tim, kalau memang punya karyawan yang bisa mengurusi itu, maka boleh-boleh saja. Ya, kita kan nggak tahu jalur rezeki kita dari mana, apakah memang satu itu terus atau tidak. Meskipun secara teori memang akan lebih bagus kalau memang satu difokuskan, maka itu akan lebih bagus sebenarnya. Ya memang di beberapa kondisi, kayak seperti pandemi kemarin, memang mau nggak mau kita harus pivot. Yang usahanya memang langsung terdampak secara langsung kena pukulan telak ketika pandemi kemarin, mau nggak mau harus pivot, harus bergeser, tidak berganti ya, tapi bergeser. Contohnya adalah beberapa yang bergerak di dunia fashion kemarin, kemudian jualannya APC, jualannya masker, itu kan pivot. Artinya tidak keluar dari brand atau usaha utamanya, tapi cari uang receh nggak apa-apa deh, yang penting bisa membayar karyawan sama bisa untuk makan dulu, ya nggak apa-apa, itu bergeser dulu sedikit nggak masalah itu bagi saya. Cuman fokusnya harus memang lebih banyak ke bisnis yang utama, itu harus difokuskan di situ. Saya antara kue balok dengan Picasso, fokusnya lebih mana ya? Kue balok sebenarnya. Kalau Picasso makanan yang keren sekali, chocolate. Jadi saya tidak terlalu concern ke sana, tapi saya concernnya ke kue balok. Tapi chocolate juga bisa menjadi usaha alternatif yang mana itu mendatangkan uang, paling enggak sudah mendatangkan uang bagi kami. Jadi bagi saya tidak masalah sih. Kalau itu dengan catatan memang timnya siap. Tapi kalau kitanya sendiri, sebagai single factor, kemudian buka macam-macam usaha, ya bingung nantinya. Terlebih lagi tentang marketing ya. Dan jangan sampai dijadikan satu brand, tapi produknya macam-macam, tidak fokus. Kemudian usaha vakum dengan bikin brand baru, saya lebih senang buka brand baru sebenarnya dibandingkan dengan mengangkat usaha yang pernah vakum. Saya pernah melakukan itu ketika Skrokalong. Tahun 2014 saya buka Skrokalong, 2016 atau 2017 itu tutup waktu itu. Kemudian tahun 2020 kemarin kita coba rebound, kita coba buka lagi, artinya menaikkan atau reopening bisnis yang sudah pernah vakum sekian tahun, malah nggak cuma beberapa bulan, sekian tahun. Meskipun alhamdulillah responnya di awal bagus, tapi dan kita bahkan punya 2 outlet di Banjarnya sama di Kratonan, yang dulu awal-awal itu cuma hanya punya 1, kemarin kita bisa punya 2. Gitu. Jadi memang jujur kalau saya sendiri lebih senang sebenarnya bikin brand baru yang lebih matang lagi. Terlebih kan di Semarang ada pakar brand, ada Wasabi, ada Naima Branding dan lain sebagainya. Ya, harus dimaksimalkan di situ. Sumber dayanya kita bisa belajar banyak dari yang memang lebih expert di bidang branding atau positioning. Di situ Mbak Winnie. Sudah cukup ya Mbak Winnie? Iya, jadi mengingat waktunya juga udah malam ini Mas. Ya. Iya, jadi udah banyak banget ilmu yang hari ini disampaikan oleh Mas Parigesit ini. Sebelum saya bacain beberapa poin ini yang poin penting, mungkin kita ada sesi foto bersama dulu ya Mas. Buat teman-teman mungkin bisa di open kameranya. Teman-teman yang hadir, monggo kita sesi foto bersama sebentar. Kameranya lupa Lita. Monggo yang lainnya mungkin bisa di open kamera sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan di open kamera dulu. Kita foto bersama untuk
dokumentasi dalam rangka estafet sebelum persiapan PW Jateng DIY ya? Iya, Jateng DIY, Mas. Ya, mungkin Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Pak Nur Sekti mungkin. Oh, udah pada sambil di kasur mungkin ini ya. Ya. Ya, sudah apa? Monggo ada yang mau buka lagi kameranya? Kita tunggu mungkin. Ya. Nah, sambil nunggu yang pada buka kamera ini, jadi saya sampaikan lagi, jadi nantinya akan ada pesta wirausaha tanggal 25 Agustus Jateng DIY yang akan mengundang banyak sekali senior-senior di TDA maupun di luar TDA, pebisnis, ada beberapa sesi, nantinya ada talk show, ada bazar, ada community expo, ada meet the mentor. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk follow IG-nya @TDA Semarang untuk jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk menuju pre-eventnya kita juga rencananya insya Allah tiap minggu akan ada sesi seperti ini, baik online dan offline, akan kita selang-seling. Minggu depan rencananya offline. Pokoknya jangan sampai ketinggalan nih teman-teman yang untuk update infonya di @TDA Semarang IG-nya. Kita juga lagi open volunteer buat teman-teman mahasiswa, mungkin ada anaknya atau saudaranya yang mau berpartisipasi, bisa infonya juga disampaikan di IG TDA Semarang. Oke, mungkin kita ambil foto dulu, J. Ya, Mbak Yoke ya, siap. 3, 2, 1. Oh, ini bentar, Pak Rahmat lagi. Iya. Oke, kita ulangi lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sebelum menutup acara ini ada beberapa poin penting ya. Jadi bisnis itu yang pertama ada kreatif. Jadi kita itu harus selalu kreatif, terus berinovasi lah. Jangan hanya terhenti di satu bidang atau satu jenis. Ketika ada trouble udah berhenti, enggak, kita harus terus berinovasi. Yang kedua adalah mengambil peluang seperti yang tadi Mas Fari Kesit lakukan ya. Jadi mengambil peluang, sekecil apapun peluangnya, coba untuk dimanfaatkan. Upgrade skill itu juga penting. Skill baik skill formal maupun informal itu menunjang juga dalam dunia bisnis. Lalu legal, apabila bisnis pengen lebih besar, pengen naik kelas, salah satu syaratnya adalah legal. Kita harus memiliki legal, apalagi sekarang pemerintah juga mencoba untuk mempermudah legalitas usaha. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatkan. Lalu ada kerja keras dan kerja cerdas. Nah, ini tadi yang menarik sekali ya. Jadi bagaimana di situasi seperti apa kita harus kerja keras, di situasi seperti apa kita harus kerja cerdas, dan itu harus diseimbangkan atau dikombin gitu. Lalu lingkungan sukses. Nah, berkumpul dengan teman-teman yang punya circle positif, berkumpul dengan teman-teman yang usahanya maju, itu juga bisa membangkitkan semangat kita, membawa kita untuk menjadi sukses juga seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ikhtiar langit. Jadi seumpama usahanya udah dilakuin ini, misalnya udah maksimal, kok ternyata ada yang belum bisa sukses. Nah, mungkin salah satu caranya adalah ikhtiar langit seperti yang disampaikan oleh Mas Parikesit seperti itu tadi. Iya. Mungkin begitu aja sih dari saya sebagai moderator. Ini ada pertanyaan. Oh ya, IG-nya ya. Jadi IG-nya ada IG @TDA Semarang, IG-nya sendiri. Lalu ada IG Pesta Wirausaha Jateng DIY. Saya agak lupa nih, Mbak Anis mungkin nanti bisa disampaikan oleh saya waktu sebelum menutup acara. Jadi ada di IG @TDA Semarang, Instagramnya itu monggo bisa di-follow. Lalu ada IG-nya Pesta Wirausaha sendiri ada, cuman nanti disampaikan hostnya. Moderator akan saya kembalikan ke host, ke Mbak Winnie. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pak. Jangan di off dulu.
Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah banget ya, dapat ilmu yang banyak banget. Maksudnya ini ilmu bukan cuman ilmu dari sisi bisnisnya aja, tapi juga ada dari sisi batin kita juga ya. Ya mudah-mudahan yang kemarin sempat jatuh bangun sekarang bisa mendapat manfaat dan mendapat bahan bakar lagi yang baru. Dan teman-teman di sini mungkin gimana? Udah tertarik belum buat gabung di TDA atau jadi pengurus? Seperti disampaikan Mas Parikesit tadi ya. Insya Allah kalau jadi pengurus juga makin banyak manfaatnya. Mungkin makin berkah juga karena doa pengurus yang lain kali ya Mas ya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas Parikesit sudah mau mengisi acara webinar untuk pembukaan Pesta Wirausaha ini. Dan teman-teman di sini mudah-mudahan bisa ikut terus ya kelangsungan acara kita, karena ini masih sampai bulan Agustus kayaknya acara kita masih berlangsung kok. Nanti akan ada endingnya nanti pasti insya Allah seru deh. Oke, alhamdulillah akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah, bye. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Fari. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Farid.